Ya, selanjutnya pembahasan kita tentang Partai Nasional Indonesia. Ikuti terus channel saya dan tonton terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin sebelum nonton atau kita sharing-sharing cerita-cerita masalah sejarah, konten saya ini mudah-mudahan bisa mendapat inspirasi bagi para pemuda-pemuda Indonesia. Inspirasi, siap pengetahuan lah tentang sejarah ya. Nah, sebelumnya jangan lupa dulu di subscribe. Oh, gaya saya ditambah di bawah ini ya, bahasanya terlalu Inggris sekali. Saya juga terlalu bahas, siap tuh loncengnya. Ditekan aja. Dan like. Oh, like apa nih? Tanda jempol, like dan komen di bawah ini. Nah, selanjutnya kemarin mungkin kita udah membahas tuh tentang pendidikan dan taman siswa ya. Karena kalau kita ngomong taman siswa dia berkaitan dengan pendidikan di Indonesia. Jadi begini. Selanjutnya kita di sini membahas tentang PNI ya. PNI ini kalau kita kenal sebagai Partai Nasional Indonesia ya. Kalau dilihat PNI ini sepak terjangnya pertama berdiri itu di daerah Bandung. Di daerah Bandung awal namanya enggak PSI ini namanya. Awal mulanya nama itu Perserikatan Nasional Indonesia. Kalau bisa disingkat mungkin namanya itu PS, bukan PNI waktu itu ya. Partai Nasional Indonesia awalnya bukan PNI ya. Namanya pertama PS, mungkin PNI juga, cuma Partai Serikat bukan Partai Nasional ya. Bukan partai ya, Perserikatan Nasional Indonesia ya. Pada berdirinya pada tanggal 4 Juli 1927 nih. Di daerah Bandung tadi. Jadi setelah itu, setelah berjalan pada udah setahun nih baratnya dari tahun 27 sampai tahun 1928 ini organisasi ini. Jadi mungkin ada masukan dari para anggota, mungkin ada pengurus. Jadi diubahlah namanya ini dari Partai Perserikatan Nasional Indonesia jadi partai. Tetap disingkat dengan PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. Yang mana Partai Nasional Indonesia ini kalau kita lihat ini di dalamnya tergabunglah para kaum-kaum intelektual nih. Salah satunya kaum intelektual dari yang tergabung di Akhmene Study Club ini. Yaitu salah satunya kalau kita lihat Bapak Proklamator. Setelah Bapak Proklamator yang kedua ada Cipto Mangunkusumo. Kalau kita lihat namanya mungkin di 3 serangkai ada ya. Mungkin selanjutnya ada Insinyur Anwari, Mr. Sartono, Mr. Budiarto, Dr. Sanusi. Siap tuh Mr. Ishak Cokrodhisurjo dan Mr. Sunarjo pada waktu itu. Kalau kita lihat sepak terjangnya, dan PNI ini dia di sini juga memilih, setelah itu dia juga memiliki tujuan atau memiliki asas di waktu itu. Yang pertama yaitu safe help, begitu ya. Yang pertama safe help itu yang artinya menolong diri sendiri. Jadi yang pertama harus menyelamati diri kita sendiri ya. Sebelum kita bisa menyelamati orang lain harus menyelamati diri kita sendiri. Itu ilmiah, itu sifat manusia, ilmiahnya manusia. Yang kedua non komparatif. Non komparatif ini yaitu tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintahan Belanda di waktu itu. Jadi dia mau tidak ada kerjasama antara itu anggota partai ini dengan pemerintahan Belanda, karena waktu itu pemerintahan kita dipegang oleh Hindia Belanda ya waktu itu. Dan selanjutnya yang ketiga, asas yang ketiga itu mekanisme marhainisme, yaitu pengerahan massa rakyat tertindas yang hidupnya dalam kemiskinan di tanah yang kaya raya ini. Jadi ibaratnya dia
mengerahkan lah masa-masa, mengumpulkan, istilahnya bahasa awamnya, mengumpulkan masa-masa siapa saja yang tertindas di sini. Nah, kalau kita lihat tujuan pertama dari Partai Nasional Indonesia ini adalah mencapai Indonesia merdeka. Mencapai Indonesia merdeka di sini yaitu di mana mencapai Indonesia merdeka, kalau kita lihat mencapai Indonesia merdeka ini dengan kekuatan sendiri. Dia tidak ingin ada bantuan dari orang lain atau negara-negara lain. PNI bersifat terbuka. Waktu itu terbuka. Keanggotaannya cepat berkembang. Jadi terbuka di sini tidak ada ibarat pembatasan antara orang yang mau masuk di dalam organisasi partai PNI ini. Nah, keanggotaannya cepat berkembang. Jadi cabang-cabang PNI waktu itu terdapat di seluruh Hindia Belanda. Berarti kalau kita bilang, kita omong atau mengucapkan Hindia Belanda, seluruh Hindia Belanda di waktu itu, berarti cabang-cabangnya sekarang ibaratnya di Indonesia, seluruh Indonesia ya. Cangkupannya kalau zaman sebelum Hindia Belanda Nusantara ya. Nah, setelah itu kelompok nasionalisme revolusioner ini dapat ditampung di dalam PNI ini. Jadi ibarat kelompok nasionalis yang bersifat revolusioner, ditampung di dalam PNI ini pada tahun 1927. PNI ini memprakarsai berdirinya PPKI. PPKI di sini yaitu Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Yang waktu itu kita udah namanya udah ada nama Indonesia ya. Kita udah mengenal nama Indonesia di waktu itu. Badan ini juga merupakan sebuah badan koordinasi sebenarnya. Kalau kita lihat ibaratnya sekarang itu seperti KPU lah, badan koordinasi. Yang mana badan koordinasi ini dari bermacam aliran untuk mengalang kesatuan aksi melawan imperialisme waktu itu, imperialisme dan atau penjajahan, imperial atau penjajahan, imperialisme ya atau penjajahan. Jadi kemajuan ini yang dicapai, dia tujuannya ingin mencapai kemajuan ini oleh Partai Nasional Indonesia atau PNI tadi ya, dalam menyadarkan rakyat Indonesia akan pentingnya kemerdekaan ini. Dia nggak mau rakyat Indonesia ini di bawah dan dijajah terus. Dan sikapnya yang non kooperatif ini menimbulkan kecemasan lah. Kita pun kalau kita punya pekerja, kita bayar murah, nanti kepala ibaratnya ada salah satu yang mengumpulkan untuk demo, kita juga takut ya. Pasti aksinya kita, sebelum dia melakukan aksi pasti kita larang dulu. Jadi di sini ada kecemasan pihak Belanda. Pemerintah kolonial Belanda memberikan ancaman pada PNI waktu itu untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasionalisme, dan kegiatan serta mengawasi ketat gerak-geriknya para pemimpin PNI ini, terutama terhadap Insinyur Soekarno waktu itu. Karena Insinyur Soekarno ini waktu itu bahkan nggak boleh, dia dilarang untuk pergi keluar daerah Jawa. Dia bolehnya di daerah Jawa aja waktu itu ya, karena desas-desusnya terdengar bahwa PNI oleh pemerintah kolonial waktu itu, gini ya, desas-desusnya ibaratnya kabar angin istilahnya ya, bahwa PNI ini melakukan pemberontakan atau aksi demo lah. Kalau aksi demo dia damai kadang ya. Kalau pemberontakan ini lebih ke anarkis kadang. Ada yang damai tapi kebanyakan anarkis kalau pemberontakan, kita bilang pemberontakan ya. Maka pada tahun 1929 ini, setelah berjalan 2 tahun, dilakukanlah penangkapan atas tokoh-tokoh PNI. Salah satunya yaitu waktu itu Insinyur Soekarno, dan salah satu Maskon Sumodirjo. Mereka disalahkan, Maskon Sumodirjo dan Gatot Mukopodjo, Gatot Mukopodjo dan Supriyadinata
namanya susah kali saya mengucapkannya. Nah, jadi ingat antara enggak, tapi susah untuk mengucapkannya ya. Kalau ada salah mungkin tolong luruskan namanya. Mereka disalahkan melanggar pasal waktu itu, pasal 153 kalau nggak salah. 153 bis dan 169 KUHP. Yang mana dianggap mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan di zaman itu. Kekuasaan di sini yaitu kekuasaan pemerintah kolonial Belanda atau pemerintah Hindia Belanda. Dalam persidangan para tokoh PNI di Bandung ini, waktu persidangan Insinyur Soekarno ini membacakan pembelaan yang terkenal dengan Indonesia Menggugat di waktu itu. Namanya dikenal dengan Indonesia Menggugat di zaman itu. Jadi pembelaan Indonesia Menggugat ini, setelah menggugat tadi, dia menyampaikan pembelaan, di mana di situ pembelaan tersebut menelanjangi pemerintah kolonial Belanda. Menelanjangi di sini bukan menelanjangi secara tampak ya, menelanjangi ini ibaratnya terbuka apa yang dilakukan keburukan-keburukan pemerintahan kolonial Belanda atau Hindia Belanda di zaman itu. Berbagai kebijaksanaan yang merugikan rakyat di zaman itu, rakyat Indonesia ya. Walaupun pembelaan hebat itu tidak diindahkan, tetapi Insinyur Soekarno tetap ditahan karena tidak diindahkan oleh pemerintahan kolonial Belanda atau Hindia Belanda di zaman itu ya. Dipenjara lah di Sukamiskin. Di Sukamiskin Bandung. PNI ini kemudian dinyatakan sebagai partai organisasi terlarang, jadi tidak boleh lagi ada PNI ini. Jadi dilarang, tidak boleh. Ini aksinya udah menentang pemerintahan nih, nggak boleh nih. Nah, seperti itu istilahnya ya, bahasa awamnya. Sejak ditahan itu, pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 17 April 1931 dilarang kan. Dan sejak ditahannya tokoh-tokoh PNI ini, maka timbullah perbedaan pandangan dalam melanjutkan kegiatan PNI. Tanggal 25 April ini 1931 ini, dalam kongres yang luar biasa, kita lihat kalau kongres ini kongres yang sangat luar biasa bagi PNI di zaman itu ya. Pada tanggal 25 April 1931 dalam kongres luar biasa ini, PNI itu diadakan di Jakarta ya, oleh Mr. Sartono mengambil keputusan untuk membubarkan PNI. Jadi PNI ini dibubarkan. Nah, setelah itu pembubaran PNI ini menimbulkan perpecahan, jadi perpecahan kalangan internal PNI sendiri, dan hingga berdirilah partai-partai ibaratnya asal mula, ibaratnya istilahnya bahasa sekarangnya apa ya, awal mula bisa juga jadi cikal bakalnya berdirinya partai. Setelah berpecah, cikal bakalnya itu dari PNI, berdirilah anak-anaknya, ibaratnya ranting-rantingnya, cabang-cabang yang kecil tapi beda, dengan beda nama, yaitu namanya Partindo. Yaitu Partindo ini yaitu singkatan juga, ini singkatan dari Partai Indonesia yang didirikan oleh Mr. Sartono, yang mana waktu itu Mr. Sartono ini dan menekankan aksi massa nih, gerakan partainya aksi massa nih, untuk agar kita bebas, merdeka. Dan yang kedua PNI baru, terdirilah PNI baru ya. Setelah PNI baru, yaitu kalau PNI baru ini kalau kita lihat pendidikan nasional baru. Yang di sini PNI baru ini didirikan oleh Dr. Muhammad Hatta. Kalau Dr. Muhammad Hatta nggak asing lagi ya, yaitu wakil presiden ya. Mungkin di zaman demokrasi terpimpin ya, dia wakil presiden. Itu Muhammad Hatta, atau baru-baru kita kemerdekaan dulu dia wakil presiden. Dan Mr. Sultan Sarir, ini orang Minang semua ya.
orang Padang atau orang Minang nih, Mr. Sultan Syahrir dan kawan-kawannya yang menekan pendidikan politik dan gerakan partai. Jadi dia menanamkan di sana bukan untuk kita berontak saja, pemberontakan saja, tapi ditanamkanlah ilmu di sana, ilmu politik dan gerakan-gerakan politik, cara pemikiran. Karena kalau kita lihat sepak terjang Muhammad Atta Sultan Syahrir, dia diplomasi yang mana diplomasi ini semua tidak bisa kita laksanakan dengan perang, tapi juga bisa kita laksanakan dengan pertemuan diplomasi, ibaratnya cari jalan damai. Tapi kalau dengan jalan damai saja juga tidak bisa. Terkadang kita sudah bikin perjanjian, banyak juga yang mengingkari ya, tapi dia simbang antara diplomasi dan pergerakan lainnya. Nah, ya mungkin inilah penjelasan sharing kita. Kalau ada mau nambahin nggak apa-apa, nambahin aja, bisa di komen lah. Udah mungkin sekian lah, terlalu panjang nanti. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah bosan nonton channel saya dan ikuti terus. Terima kasih guys.